Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini, seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Mari dengan suara yang keras dan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing, bersama-sama kita berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Ya, kita harus bersemangat menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi, karena kita percaya bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan juga bersama dengan Yesus Tuhan, kita ini sudah ditentukan nasibnya, yaitu lebih daripada orang-orang yang menang. Maka itu, jangan ada di antara kita yang tidak bersemangat. Kita harus terus bersemangat, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lanjutkan renungan kita masih di Amsal pasal 25. Kita akan baca Amsal 25 ayat yang ke-17, ya. Amsal 25 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu satu hal begini. Tuhan tidak mengkehendaki yang namanya perpecahan, Tuhan tidak menghendaki yang namanya perselisihan, Tuhan tidak menghendaki yang namanya permusuhan. Apalagi kemudian peperangan, ya, antar suku, antar saudara, bahkan sampai antar negara. Itu bukan idenya daripada Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah agar orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta akan Tuhan itu hidup di dalam kesatuan, di dalam kerukunan.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan bilang begini, dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kalau kita rukun, kalau kita harmonis, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, maka berkat-berkat akan diperintahkan oleh Tuhan untuk dicurahkan dalam hidup kita. Kita ingat masih dalam Kejadian pasal yang keberapa ya? Ke-6 atau pasal yang ke-11 itu bicara tentang pendirian Menara Babel, pasal 11 ya. Di situ ada kesatuan, di situ ada kerukunan, tapi ada motivasi yang salah, yaitu cari nama dan kemudian melakukan perawanan kepada Tuhan. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita takut akan Tuhan, maka yang dikehendaki oleh Tuhan daripada kita, hidupnya itu rukun. Suami dan istri rukun, orang tua dan anak rukun, menantu mertua rukun, ya kan, sesama teman gereja rukun, di tempat gereja ya, atau di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita, di marketplace itu rukun. Tuhan itu senang luar biasa ya. Maka itu melalui Amsal 25 ayat 17 dikatakan kalau kita punya teman, kita punya rekan ya, Tuhan tidak pernah melarang kita punya teman yang dekat ya. Tapi yang dilarang oleh Tuhan, kalau kata janganlah itu kan merupakan perintah, ada perintah. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, ya, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Nah ini loh, kata membenci Tuhan nggak mau ini, ya kan? Jadi Tuhan mau ini kita punya teman, punya sahabat itu yang rukun-rukun gitu. Tapi karena kebodohan kita, ya karena saking senengnya, saking cocoknya, kita kemudian sering mau kumpul-kumpul, ya kan? Mau saling ketemu, kemudian bahkan mau datang ke rumah teman kita ini, ya kan, sesama kita ini. Nah, kalau itu kita lakukan, kita melanggar firman Tuhan. Tuhan itu kan Maha Tahu, ya. Maka orang itu akan bosan dan kemudian lalu membencimu. Dan saya adalah saksi mata, ya. Saya ini kan sangat mengaminkan firman Tuhan, ya. Saya udah lihat nih, orang kalau sudah runtang-rantung, udah pergi mana, bareng-bareng terus, ya kan? Sering datang ke rumah saudaranya. Saya langsung bilang sama istri saya, lihat-lihat ya, sebentar lagi Amsal 25 ayat 17 pasti digenapi. Sebentar lagi pasti bertengkar, ya kan? Dan kemudian apa? Kemudian saling benci. Ingat Bapak Ibu sekalian, perpecahan itu idenya dari setan, idenya dari iblis. Iblis tahu kalau anak-anak Tuhan sampai rukun, sampai bersatu ya, akan diberkati oleh Tuhan, maka akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Pengkhotbah berkata begini, satu orang mengalahkan 1.000, dua orang mengalahkan bukan 2.000, tapi mengalahkan 10.000. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu bersatu, maka kekuatannya jadi dahsyat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mari kita ini pakai hikmat. Amsal 25 ayat 17 itu mau kasih tahu kepada kita bahwa sesama kita, teman kita, itu mereka harus kita hormati karena mereka juga membutuhkan waktu-waktu pribadi, ya, waktu di mana kita nggak boleh mengganggu. Ingat, lidah dengan gigi, ya orang dunia ngerti itu, lidah dan gigi itu kan kumpulnya mulai sejak lahir itu, ya kan? Kadang-kadang itu lidah bisa digigit sama gigi itu dan sakitnya luar biasa.
Jadi kita mesti mengerti, menghormati bahwa orang lain itu perlu waktu yang berkualitas, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dari Amsal 25 ayat yang ke-17, mari kita mulai melatih diri. Kalau kita punya teman yang baik, yang akrab, jangan sering datang ke rumahnya, ya. Jaga jarak, ya. Dekat bukan berarti tidak ada jarak. Sekali lagi, dekat bukan berarti tidak ada jarak. Justru kalau kita mau langgeng pertemanan itu harus dijaga jaraknya. Maka itu akan awet, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ide daripada semuanya karena Tuhan ingin supaya kita hidupnya rukun, hidup dalam kesatuan. Kemudian ayat 21, ayat 21 dan 22 dari Amsal 25. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, ayat selanjutnya ini berbicara begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi kan sudah rukun-rukun, akhirnya terjadi kebencian, kemarahan, musuh, teman dekat, akhirnya jadi musuh. Ya, dulunya rukun, dekat, kemudian akhirnya menjadi musuh. Bapak Ibu sekalian, dalang semua itu kita tahu adalah iblis, ya kan? Iblis yang menghendaki ide perpecahan itu sehingga kita diadu domba satu dengan yang lain. Nah, kalau sampai kemudian terjadi permusuhan, mari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kemudian saling membinasakan, ya. Kalau sampai kemudian terjadi permusuhan, Alkitab ajarin kepada kita untuk kita tetap berbuat baik. Bahkan dulu teman itu yang sekarang jadi musuh, kalau ia lapar, katanya beri dia makan roti. Kalau ia dahaga, beri dia minum air. Jadi jangan pernah kita melakukan pembalasan atas ketersinggungan, atas kejahatan atau kesalahan yang telah diperbuat oleh teman dekat kita yang kemudian menjadi jahat, ya. Amsal 17 ayat 13 tempo hari kita sudah bahas, dikatakan siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan itu tidak menghindar dari rumahnya. Kita memang ketemu dengan orang-orang yang maaf, orang yang bucai, orang yang bocengli, orang yang tidak mengerti balas budi, sampai keluar peribahasa atau pepatah, air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan, ya. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, melalui renungan hari ini, Tuhan mau membawa kita untuk kita berperilaku sebagai anak-anak Tuhan yang menerapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus Kristus itu adalah teladan kita. Yesus Kristus itu adalah contoh daripada kita. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu, dia dianiaya, dia diolok, dihina, bahkan muridnya yang dipercaya, yang bernama Yudas, itu sengaja menjual Yesus Kristus. Ya, kita bisa bayangkan betapa sakitnya Tuhan pada waktu tahu muridnya yang bernama Yudas berkhianat kepada dia. Tapi apa yang dipekerjakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia tidak pernah mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan, ya.
Matius pasal 5 ayat 46, khotbah yang terkenal dari Tuhan Yesus di atas bukit berkata begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, ayat ini mau menegaskan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga melakukan begini, Bapak Ibu sekalian, ya, mengasihi orang yang mengasihi. Kalau ada orang berbuat baik kepadaku, kata orang dunia, maka aku akan berbuat lebih baik lagi kepadamu. Tapi jangan coba-coba. Kalau kamu berbuat jahat kepadaku, aku akan melakukannya lebih jahat lagi. Itu dunia, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sayangnya, banyak anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya orang Kristen, tapi hukum yang dilaksanakan dalam kehidupannya yaitu hukum dunia. Jadi kalau sampai punya musuh, ada orang yang melukai, menyakitinya, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dia balas sedemikian rupa, tiada ampun, tiada maaf bagimu. Ya, itu nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak boleh terjadi pada kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang membalas kebaikan orang dengan kejahatan, atau bahkan kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita membalas dengan kejahatan, itu artinya kita sedang menabur yang tidak baik. Ya, waktu kita menabur tidak baik, jangan lupa Alkitab bilang bahwa apa yang kamu tabur itu kamu akan menuainya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang sehingga Bapa di sorga itu dimuliakan. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita nggak akan lepas daripada gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita sudah berbuat baik, kita sudah menjaga perilaku kita sedemikian rupa, masih ada orang yang tidak suka dengan kita. Dan jangan heran, Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Yesus sendiri coba lihat, apa sih kesalahan Tuhan Yesus? Kan nggak ada. Dia melakukan perbuatan baik, dia melakukan mujizat, dia menolong orang yang sakit jadi sembuh, orang yang susah dia tolong, orang yang membutuhkan damai sejahtera dianugerahi damai sejahtera, orang yang membutuhkan mujizat mereka menerima mujizat. Apa yang kurang daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Tetapi coba lihat, orang tidak tahu berterima kasih dan bahkan menyalibkan Tuhan Yesus, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui pesan firman Tuhan dari Amsal 25 ini, bahwa Tuhan menghendaki kesatuan, kerukunan kepada kita. Ketika kita berbuat baik kepada musuh kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu akan selalu menang atas kejahatan. Dan ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Bapak Ibu sekalian, Allah yang maha tahu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap bersemangat untuk menghadapi orang-orang yang membenci kita. Kita tetap bersemangat untuk kita menjaga unity, menjaga kesatuan, menjaga kerukunan. Karena disitulah nanti kita akan menerima upahnya daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya Aba, ya Bapa, biarlah dengan semangat yang daripada Tuhan, kami mau menjaga unity, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, supaya orang tahu
bahwa kami ini adalah pengikut Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang memampukan kami untuk menangkap kebenaran firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.